Berlatar pada tahun 1942, tepatnya pada saat Perang Dunia Kedua sedang terjadi, Jerman hanya butuh selangkah lagi untuk menjadi pemenang di perang ini. Mereka hanya perlu menguasai satu kota lagi di Uni Soviet. Kota tersebut bernama Stalingrad. Sehingga Uni Soviet pun mempertahankan kota tersebut dengan cara mengirimkan banyak sekali tentara untuk mencegah Jerman merebut kota tersebut. Kisah akan berfokus di antara ribuan tentara ini. Dia bernama Vasily, seorang tentara muda biasa saja yang saat ini sedang menyeberangi lautan dan menuju ke kota Stalin. Di awal film, Vasily dan para tentara mulai merasakan detak jantung saat Jerman menjatuhkan banyak sekali bom untuk mencegah mereka semua. Setibanya di kota Stalin, Vasily yang tidak kebagian senjata pun hanya bisa menjadi pendamping para tentara lain yang mendapatkan senjata, di mana dia tidak beruntung saat akan mengambil senjata tentara yang telah tumbang dikarenakan kalah start oleh tentara lain, yang pada akhirnya para tentara ini habis dalam waktu singkat. Tak lama muncullah seorang tentara di bidang politik yang bernama Danilov yang kebetulan terjebak di lokasi ini, yang ketika dia akan menembak beberapa tentara Jerman dari kejauhan, bangkitlah Vasily yang ternyata dia belum tewas, namun hanya pingsan dan mimpi indah di tengah-tengah tumpukan mayat tentara yang lainnya. Disinilah kita ditunjukkan tekad si Vasily yang dimana ia mahir dalam menembak karena telah dilatih sejak kecil oleh sang kakek dan berhasil menjatuhkan 5 tentara Jerman tanpa ada peluru yang meleset sedikit pun. Entah hanya hoki harian atau memang memiliki bakat sniper, Danilov, satu-satunya saksi hidup, pun langsung menuangkan kekagumannya kepada berita perang yang ceritanya sedikit dilebih-lebihkan. Akibat banyaknya tentara Jerman yang gugur di Stalin, jenderal pun mengirimkan orang baru untuk mengatasi masalah ini. Dia bernama Khrushchev, orang baru yang akan memimpin tentara Uni Soviet di Stalin. Dia marah-marah ketika berita kegagalan sampai didengar oleh masyarakat Uni Soviet, yang mengakibatkan rasa pesimis hingga banyak sukarelawan yang mundur dan tidak ingin ikut berperang. Dan saat itulah Danilov, tentara di bidang politik, pun langsung menyeplos tentang sebuah ide dengan memanfaatkan media yang ada pada saat itu, yakni media koran dan tulisan, yang menurutnya rasa percaya diri para tentara bisa dibangkitkan apabila mereka memiliki inspirasi yang dapat membangkitkan semangat mereka. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah si Vasily. Vasily, the young shepherd from the Urals. Dalam waktu singkat, Vasily yang sekarang berada di posisi sniper pun menjadi objek rasan-rasan di antara masyarakat, tidak terkecuali di kalangan tentara sendiri, yang mungkin cerita awal si Vasily terlalu dilebih-lebihkan oleh Danilov. Tetapi karena pada dasarnya Vasily jago menembak, maka sosok inspirasi tersebut melekat yang menjadikan Vasily sebagai sniper yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Uni Soviet. Berkat kepopulerannya, Vasily selalu disambut baik oleh semua orang, termasuk sang ibu yang memiliki anak laki-laki yang masih kecil bernama Sasha, yang di sana Vasily bertemu dengan seseorang gadis cantik yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya yang bernama Tania. Tania merupakan seorang tentara wanita yang sangat mengenal dekat dengan sang ibu, sampai-sampai Tania dianggap anak sendiri oleh ibu tersebut. Vasily yang beritanya sudah sampai ke Jerman pun, akhirnya Jerman memunculkan sosok yang akan menjadi lawan tandingnya, yang bernama Mayor Konig, seorang pimpinan sekolah sniper yang dipanggil hanya untuk mengatasi ketakutan tentara Jerman oleh sosok Vasily, yang diberitakan sangat hebat dan memiliki tembakan yang akurat. Berlokasi di medan perang, untuk pertama kalinya Mayor Konig bisa berhadapan langsung dengan Vasily, sang andalan dari Uni Soviet, di mana Mayor Konig berhasil membunuh 2 rekan Vasily, yang jika bukan karena pesawat Jerman yang menjatuhkan bom di area tanding, mungkin Vasily juga ikut tewas saat itu juga.
Setelah berhasil kembali ke markas, Vasily pun segera menemui Danilov untuk menyampaikan bahwa dia nyaris saja mati oleh sniper Jerman yang dari cara menembaknya, Vasily langsung menyadari bahwa sniper yang dia lawan bukanlah sniper sembarangan. Di mana Vasily hanya seorang tentara biasa yang kebetulan bisa menembak secara akurat pun merasa bahwa berita yang diberikan ke masyarakat terlalu dilebih-lebihkan, hingga memancing musuh untuk mengeluarkan orang-orang terbaiknya yang ketika Vasily mulai merasa terbebani oleh kepopuleran tersebut, muncullah sniper berpengalaman yang bernama Koulikov yang akan menjadi rekan barunya. Di tengah-tengah kegelisahan hatinya, Vasily justru harus muncul di pertemuan para petinggi, termasuk Bapak Khrushchev yang mengumpul-ngumpulkan Vasily di depan para pasukan. Yang padahal Vasily tidak merasa sehebat apa yang dikatakan oleh orang-orang, tapi ia terlanjur famous, ya sudahlah, dinikmati saja. Singkat cerita, Vasily dan Koulikov sudah di medan perang yang karena satu tentara Rusia berhasil tertangkap, akhirnya membuat Mayor Konik mengetahui keberadaan Vasily saat ini dan menjadikan tentara tersebut sebagai umpan untuk mengetahui di mana letak Vasily bersembunyi. Sebagai sniper yang memiliki jam terbang yang lebih tinggi, Koulikov pun menunjukkan cara memancing sniper musuh dengan menggunakan sebuah helm yang karena Mayor Konik jauh lebih berpengalaman, tentunya dia sudah menyadari jika itu hanyalah sebuah umpan. Sehingga ketika Vasily dan Koulikov mengira jika tidak ada musuh di lokasi tersebut pun akhirnya memutuskan untuk pindah lokasi, tapi tiba-tiba singkat cerita, kita melihat Mayor Konik sedang bersama Sasha yang mencoba mendekati dan mencoba berbaur dengan warga sekitar untuk mencari informasi mengenai Vasily yang seperti kita ketahui, keterlibatan Mayor Konik dalam perang ini hanya untuk memburu Vasily yang dianggap sebagai harapan bagi warga Soviet. Gara-gara bocil ini yang mirip dengan bocil-bocil pada umumnya, yang dimana tidak bisa menjaga omongannya dan tidak bisa menjaga rahasia penting rumah tangga, Mayor Konik pun berhasil mengetahui jalur yang biasa Vasily lewati untuk bisa sampai di zona merah, di mana dia sudah terlihat menunggu kemunculan Vasily yang akan keluar dari dalam sebuah pipa. Dan ya, Vasily masih diselamatkan oleh sutradara, tapi kawan Vasily telah terkena tembakan dan kini Vasily hanya bisa berlindung di balik barang yang ada di sana. Saat Vasily sudah terdesak, saat itulah muncul orang yang benar-benar tidak diduga kedatangannya. Orang itu adalah Tania, si gadis cantik yang ditaksir olehnya, di mana kemunculannya dianggap sebagai beban saja, tetapi Tania berhasil membuktikan bahwa kehadirannya sungguh bermakna. Berkat insiden tadi, kini Vasily dan Tania pun menjadi semakin dekat dan tumbuh rasa cinta yang luar biasa di antara mereka. Vasily pun memutuskan akan membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius, tapi Vasily lupa bahwa dia harus mengusir Jerman dari kota Stalin. Singkat cerita, Vasily yang sudah berada di zona keramat dengan misi hanya untuk membunuh Mayor Konik yang karena terlalu lama menunggu, Vasily pun tak sengaja tertidur dan melewatkan kesempatan untuk menembak Mayor Konik. Sehingga ketika pasukan Jerman muncul, Vasily terpaksa pura-pura mati yang secara tidak sengaja buku catatan harian Vasily berhasil diambil oleh pasukan Jerman. Alhasil, Vasily dianggap gugur dari pertempuran, sehingga berita mengenai hal itu dengan cepat menyebar ke seluruh rakyat termasuk Bapak Khrushchev yang murka kepada Danilov yang karena terlalu lama menyebarkan cerita pahlawan ini. Sehingga berita matinya Vasily tentu saja membuat tentara Uni Soviet kehilangan percaya diri untuk tetap mempertahankan kota Stalin. He's dead. Berita kematian Vasily sekaligus menjadi akhir tugas Mayor Konik yang langsung dikirim pulang oleh sang jenderal, yang dimana Mayor Konik masih yakin bahwa Vasily masih hidup pun diam-diam tak langsung balik ke Jerman melainkan menemui si bocil Sasha untuk memastikan Vasily masih hidup. Karena rupanya Mayor Konik sudah memiliki kecurigaan jika selama ini Sasha lah bocil yang suka membocorkan rahasia, sehingga untuk memastikan hal tersebut Mayor Konik pun melakukan sebuah jebakan untuk membuktikan kecurigaan tersebut.
Jebakan Mayor Konik pun ditelan mentah-mentah oleh si bocil yang langsung memberitahukan jika Mayor Konik akan bersembunyi di stasiun kereta api, sehingga ketika ia menyadari kemunculan Vasily di sana, sudah pasti itu ulah si bocil. Akibatnya Sasha mati digantung oleh Mayor Konik, di mana Tania yang melihatnya pun sangat dibuat panik, sehingga Vasily yang sama-sama sakit hati berjanji akan membunuh Mayor Konik asalkan Tania kembali ke zona aman untuk menemani sang ibu yang kini sendirian. It's about Sasha. Berkat bantuan Danilov, Tania dan ibu Sasha pun mendapat tiket kapal untuk menyeberang ke zona aman. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga ketika Tania tak sengaja terkena bom yang jatuh dari atas, sehingga Danilov mengira Tania sudah mati pun merasa perlu untuk menemui Vasily di stasiun. Karena merasa bersalah atas kematian Tania yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya untuk menjaganya, Danilov pun rela mengorbankan dirinya supaya Mayor Konik keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah berjam-jam menunggu, Mayor Konik pun keluar dari tempat persembunyiannya setelah ia mengira jika orang yang ia bunuh ialah Vasily yang baru saja berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba 2 bulan setelah meninggalnya Mayor Konik dan pasukan Jerman dipaksa mundur dari kota Stalin, Vasily pun pergi ke rumah sakit sesuai surat yang ditulis si ibu pada selembar kertas yang pada kenyataannya Tania masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Tamat. Makna yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan terlalu melebih-lebihkan diri sendiri demi ketenaran, karena tenar tidak selalu benar seperti apa yang kita pikirkan. Saya Duki pamit undur diri. Abbas, kopi hitam ajaib.